Jadi saya tinggal di Sukabumi, Jawa Barat. Saya tinggal di keluarga yang memang dari kecil sudah tertarik di dunia wirausaha. Kedua orang tua saya dari saya kecil itu sudah beraktivitas wirausaha, dari mulai kuliner, kemudian multimedia dan lain-lain. Jadi ketika saya kecil saya sudah melihat bagaimana sebuah usaha itu berjalan dari kedua orang tua saya. Hingga akhirnya ketika saya masuk bangku SD, saya mulai penasaran dan mencoba gimana sih rasanya berjualan gitu. Waktu itu saya coba dengan berjualan coklat di lingkungan sekolah, dan ternyata menyenangkan dan saya suka gitu. Itu di bangku sekolah SD kelas 5 kalau nggak salah. Terus ketika SMP, SMA, saya coba lagi dengan beberapa jenis usaha yang lainnya kayak kerajinan. Terus juga saya sempat jualan kue juga sambil belajar, sambil sekolah, sambil jualan di waktu-waktu istirahat. Dan ternyata itu buat saya sesuatu yang refreshing mungkin ya, tapi juga dapat penghasilan kan dari situ gitu. Dan ngerasa kayak oh begini ya rasanya dapat penghasilan tambahan gitu. Nah dari situ saya punya cita-cita gitu, punya cita-cita pengen banget ketika dewasa jadi seorang womanpreneur gitu ya, entrepreneur perempuan. Yang tentunya bergelut di bidang wirausaha. Dan ketika lulus SMA, saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah studi S1 dengan bidang-bidang yang bisa mendukung saya untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan alhamdulillah saya waktu itu kuliah di jurusan akuntansi, yang mana ini sangat mendukung saya gitu ya sampai saat ini gitu. Sekarang saya memiliki usaha di bidang kuliner yang bernama Bakso Sedep, yang mana usianya sekarang sudah di tahun kelima. Dan perjalanan 5 tahun ini saya membuka 3 cabang bakso sedep. Yang pertama di Sukabumi, kemudian di Jakarta gitu, dan yang ketiga di Sukabumi. Dalam 5 tahun ini tentunya nggak semuanya mudah dan nggak semuanya mulus. Yang namanya perjalanan usaha tuh banyak lika-likunya gitu ya ternyata. Contohnya ketika tahun 2020 itu ketika masa-masa pandemi, buat saya dan Bakso Sedep itu cukup berbekas gitu ya, membekas karena dampak penjualannya memang terasa sekali gitu ya. Sebagaimana teman-teman wirausaha lain juga ya sama ya, hampir sama semua mengalami dampak dari pandemi. Penjualan sempat turun, pelanggan sempat sepi, karakteristik customer juga berubah dan segala macam gitu ya dengan adanya kebijakan-kebijakan pada saat itu. Dan kami waktu itu mencoba beberapa strategi gitu ya untuk bertahan melewati masa-masa pandemi. Salah satunya Bakso Sedep mengeluarkan produk frozen food, bakso tapi dikemas dalam produk frozen gitu, mie-nya frozen, baksonya frozen. Karena kita coba beradaptasi dengan kondisi ya, yang waktu itu kan orang-orang di rumah aja gitu ya. Nah kita coba bikin produk yang bisa dimasak di rumah supaya teman-teman ini, customer kita tuh bisa tetap mengkonsumsi Bakso Sedep walaupun di rumah gitu. Alhamdulillah ketika 2021 pandemi sudah mulai turun, sudah mulai reda, ternyata kita bisa melewati itu dengan cukup baik gitu ya, dengan tadi beberapa strategi yang kita coba terapkan. Dan alhamdulillah tidak ada layoffing karyawan juga di Bakso Sedep. Ya akhirnya kita bisa melewati masa-masa pandemi itu. Nah kemudian di tahun 2021 menuju 2022 kami berencana untuk ekspansi lagi, karena memang di tahun 2020 itu kami menutup 2 cabang usaha kami karena memang menyesuaikan dengan kondisi. Ingin fokus di 1 cabang aja gitu karena kondisinya kan tidak stabil ya waktu itu. Nah jadi 2022 itu pengen ekspansi lagi, tapi ternyata qadarullah pada saat itu outlet kami yang pusat itu mengalami musibah kebakaran gitu. Jadi memang di luar kendali ya yang namanya musibah gitu. Waktu itu terjadi karena kebocoran gas. Seluruh outlet, hampir 80% isi outlet itu terbakar. Jadi benar-benar pada saat itu off ya gitu, off kurang lebih 5-6 bulan itu kita off karena memang perlu renovasi. Dan sempat ada di masa apakah perlu lanjut atau enggak gitu. Cuman memang karena tekad yang cukup kuat dan juga menyadari bahwa segala sesuatu tuh punya resiko gitu ya. Jadi ya saya pribadi juga menganggap yaitu bagian resiko usaha yang perlu kita
kita hadapi gitu. Jadi saat itu saya memutuskan untuk lanjut lagi renovasi, kemudian diperbaharui lagi SOP dan segala macam, dan alhamdulillah setelah 6 bulan kita renovasi, Balai Sedep itu bisa start lagi, normal lagi gitu sampai hari ini alhamdulillah gitu. Nah, jadi itu ya salah satu yang membekas di perjalanan Baku Sedep ini. Dan memang untuk menjalankan usaha itu ternyata tidak bisa hanya bermodalkan nekat aja, atau misalkan bahkan bermodalkan uang tuh nggak cukup gitu, tapi kita juga perlu yang namanya ilmu, teori-teori bisnis yang sebetulnya saya sudah mulai kumpulkan atau teori-teori ini dari mulai saya kuliah gitu. Saya berkuliah di STAISEBI, jurusan akuntansi syariah. Di sana saya belajar mengenai ekonomi, akuntansi tentunya, yang mana ini tidak hanya ekonomi atau akuntansi yang sifatnya umum, tapi akuntansi yang berlandaskan syariah gitu, nilai-nilai Islam. Nah, nilai-nilai Islam ini buat saya pribadi itu sangat-sangat mendukung dan membantu saya untuk menjalankan usaha ini, karena dengan menerapkannya banyak kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan gitu, dari mulai proses penyusunan SOP misalnya, saya coba terapkan nilai-nilai Islam, sehingga ketika saya merekrut karyawan, saya tidak hanya merekrut yang baik secara karakter, tapi juga secara sisi agamanya, misalkan sholatnya dijaga, kemudian attitude-nya juga baik dan segala macam gitu. Itu cukup membuat saya dan tim saya lebih tenang gitu. Kemudian juga misalnya dari segi transaksi yang saya terapkan di Baku Sedep, saya lebih membatasi atau memilih-milih transaksi mana yang lebih aman, baik, dan juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Contohnya penggunaan rekening, kemudian juga metode-metode transaksi digital, itu saya lebih pilih-pilih lagi mana yang sesuai, mana yang tidak gitu. Nah, dengan itu ya alhamdulillah banyak kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan dari setiap prosesnya, dan itu saya rasa saya banyak dapatkan di STAISEBI saat saya kuliah, karena ketika itu juga saya tidak hanya mendapatkan nilai-nilai akademik, tapi juga nilai-nilai non akademik yang sifatnya bisa saya terapkan di kehidupan pasca kampus, khususnya kalau saya di bidang wirausaha gitu.